Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu di program Berkat Pagi. Biar lewat kebenaran firman Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia 21 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Saya akan coba membacakannya kepada kita semua. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah dikucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan. Hari ini saya akan memberikan judul renungan kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu yang diberkati, kalau kita perhatikan dalam ayat ini adalah, kita perhatikan ayat ini tadinya kita baca ini adalah pesan kepada bangsa-bangsa yang dibuang kepada Babel pada waktu itu. Mereka itu dibuang pada waktu itu 70 tahun lamanya. Tetapi inilah pesan Tuhan kepada mereka, orang-orang pembuangan di Babel, bahwa ketika kamu sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika kamu sungguh-sungguh mencari datang kepada Tuhan, Tuhan akan berdoa. Artinya ada janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Ayat yang ke-14 tadi, Tuhan akan mengembalikan mereka. Tetapi ada suatu hal yang Tuhan mau. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang 12 berkata, apabila kamu berseru dan berdoa kepadaku, ada suatu hal yang Tuhan mau adalah kita harus sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Ini adalah suatu janji Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau kita perhatikan kenapa bangsa-bangsa itu dibuang pada waktu itu, bangsa Yehuda. Yang pertama karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Karena mereka tidak melakukan yang adil kepada Tuhan. Mereka hidup di dalam kejahatan. Mereka hidup di dalam dosa. Itu makanya Tuhan tidak mau. Itu makanya Tuhan mereka harus dibuang ke dalam Babel. Makanya Tuhan meninggalkan mereka agar hati mereka harus berubah. Hal yang kedua, menyembah berhala. Hal yang ketiga, membakar korban bagi dewa-dewa lain dan sujud kepada berhala. Itulah Tuhan tidak mau kepada mereka pada waktu itu. Makanya Tuhan membuang mereka di Babel 70 tahun. Tapi Bapak Ibu yang diberkati, sehingga dalam ayat 15 berkata tadi dan 13, kalau kita perhatikan dan ayat 13, apabila kamu mencari aku. Yang dulu kenapa Tuhan berpesan kepada bangsa Israel, apabila mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Terkadang kita itu datang kepada Tuhan dengan sungut-sungut. Terkadang kita datang ke Tuhan itu dengan paksaan. Mungkin ada masalah, maunya cepat selesai masalah kita. Tapi kita tidak datang kepada Tuhan dengan segenap hati ketika kita mengalami masalah. Kenapa? Kita lebih fokus kepada masalah kita. Tapi mari Bapak Ibu yang diberkati, apapun masalah yang kamu hadapi, ketika kamu datang kepada Tuhan dengan segenap hati, maka kamu akan menerima kekuatan daripada Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu yang diberkati, tetapi kenapa diri kita ketika kita sungguh datang kepada Tuhan, akan pertolongan Tuhan kepada kita, akan ada pertolongan Tuhan dalam diri kita ketika kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, kenapa kita jarang mengalami kuasa Tuhan? Kalau kita perhatikan dalam Yesaya 59. Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya akan coba membacakannya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan permisahan antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Terkadang kenapa kita jarang mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Karena ayat Yesaya tadi, Yesaya 59 tadi ayat 1 dan 2 berkata, karena kejahatan kita, dosa kita, itulah yang membuat Tuhan jauh kepada kita. Itulah yang membuat doa kita tidak dijawab Tuhan, karena kita terikat di dalam dosa. Tapi mari Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam ayat yang satu, inilah suatu jaminan. Sungguh tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita, tetapi yang membuat kita cara mengalami kuasa Tuhan yaitu karena kita berlaku kejahatan, berlaku tidak adil kepada sesama. Seringkali kita membanggakan kekayaan kita. Sekali kita membanggakan kekayaan kita. Kita tahu bahwa kekayaan itu yang mau kita selamat. Kekayaan itu tidak membuat kita selamat. Tetapi yang membuat kita selamat hanya itu Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu, jangan pernah hidup di dalam dosa, agar Tuhan jangan jauh kepada Bapak Ibu yang diberkati. Nah, apa yang kita lakukan sehingga kita mengalami kuasa Tuhan? Hidup takut akan Dia. Mazmur 145 ayat 19. Mazmur 145 ayat ke-19 berkata di sini. Dari ayat 18. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dengan kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, meminta tolong dan menyelamatkan mereka. Ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, kita akan menerima kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini banyak masalah yang kalian hadapi. Mungkin Bapak Ibu banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita dan jiwa kita, kita akan menerima kuasa daripada Tuhan. Tetapi ada tadi ayat Yesaya berkata, yang membuat Tuhan itu menjauh kepada kita karena dosa kita, karena kejahatan kita. Itulah yang membuat kita jarang mengalami kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu ini berkati, masalah apapun yang kamu hadapi saat ini, mari datang kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan. Jangan pernah andalkan manusia, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara yang diberkati. Bapak Ibu diberkati, dan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita.